warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas silakan siapkan dulu kelasnya. Goiril, ayo ketua kelas. Duduk siap. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Oke. Nah, untuk hari ini Ustazah akan mengadakan layanan konseling klasikal. Temanya tentang manajemen waktu. Oke. Jadi sebelum Ustazah mulai, Ustazah akan absen dulu namanya satu-satu ya. Alim Kurniawan, Burhanuddin, Muhammad Ipan Al-Ikhlas, Agung Setiawan, Aidil Farhan, Fauzan, Alif Mansa. Nah, sekarang kita akan masuk materinya, namun sebelumnya Ustazah jelaskan dulu tujuan dari layanan ini. Jadi tujuannya itu setelah kalian belajar tentang manajemen waktu ini, kalian bisa mengelola waktunya dengan baik ya. Kalian bisa mengatur waktunya dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu tujuannya. Kemudian kalian bisa tujuan khususnya itu ketika kalian belajar tentang manajemen waktu, kalian bisa memahami apa itu manajemen waktu ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk materi tentang pengertian manajemen waktu ya. Manajemen waktu adalah suatu kegiatan yang pengelolaan waktu secara efektif dan efisien yang diarahkan untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dan mencapai tujuan tertentu ya. Ketika kita memanage waktu kita dengan baik ya, secara baik, maka kita bisa melaksanakan ya tugas kita itu dengan baik, tujuan kita itu tercapai ya. Kemudian pengertian manajemen waktu menurut para ahli ini ya, menurut pertama bisa meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Nah, ketika kita memanage waktu kita dengan baik, maka kita dapat menyelesaikan pekerjaan kita dalam waktu yang sudah kita tentukan. Itu ya, makanya dikatakan sebagai meningkatkan produktivitas efisiensi. Ya, itu salah satu manfaatnya ketika kita bisa memanage waktu kita dengan baik. Kemudian mengurangi stres. Ya, kenapa manajemen waktu itu yang baik bisa mengurangi stres? Ya, karena kalau tugas kita menumpuk, tugas kita banyak, ketika kita tidak memanage dengan baik, itu dapat menyebabkan stres karena kita tertekan dengan tugas yang banyak. Paham ini? Ya, kalau misalnya tugasnya kita banyak, pasti kita stres kan kalau belum selesai. Betul tidak? Kalian pernah alami seperti itu? Pernah ya? Nah, seperti itu ya. Kemudian manfaatnya juga meningkatkan kualitas kerja. Dengan fokus pada tugas yang penting, kita bisa memberi hasil yang lebih baik ya. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri. Ya, kita lebih merasa percaya diri ketika kita bisa memanage waktu kita dengan baik. Kemudian manfaatnya yang terakhir adalah meningkatkan keseimbangan hidup. Kita kalau kita memanage waktu kita dengan baik, maka kita bisa menjaga keseimbangan kita antara mana pekerjaan yang pribadi ya, mana yang harus kita kerjakan untuk pekerjaan kita. Maksudnya kita bisa mengatur, oh ini untuk kegiatan pribadi saya, ini untuk waktu saya kerja. Semuanya itu sudah diatur dengan baik kalau kita bisa memanagenya dengan bagus.
Oke, bisa paham ya? Bisa. Oke, ya seperti itu. Tidak dilarang ya kita menggunakan media sosial, tetapi kita harus bisa memanage waktu kita. Mana waktunya saya bermain media sosial, mana saya harus kerjakan tugas, mana saya harus membantu kedua orang tua, itu harus sudah kita manage semuanya, sudah kita atur semuanya, ya. Kemudian kurangnya perencanaan, ya, keterlibatan dalam aktivitas yang tidak penting, ya. Ya, misalnya apa? Aktivitas yang tidak penting, ya. Nah, seluruh waktu kita sudah punya prioritas pekerjaan yang harus kita selesaikan, namun kita banyak terlibat dalam aktivitas yang tidak penting, misalnya hanya bermain, ya, seperti itu. Ya, itu juga salah satu kesalahan dalam memanage waktu. Multitasking yang berlebihan. Kita pingin mengerjakan tugas itu semuanya, kita langsung borong satu kali semua pekerjaan yang kita sudah rencanakan, itu tidak bagus juga, ya. Nah, ini yang terakhir tipsnya, tips manajemen waktu, ya. Ini menurut Marion E. Haynes, ya, dalam bukunya tentang manajemen waktu, beliau ini membagi 5 tips dari manajemen waktu, ya. Yang pertama, kita harus buat daftar dan tentukan prioritas sasaran mingguan. Kita harus buat daftar kegiatannya kita, ya. Misalnya dari bangun pagi, dari semuanya kita harus buat daftarnya, kita harus tulis, ya. Dan kita laksanakan. Misalnya hari Senin, apa sih kegiatan saya? Itu semuanya kita sudah tulis. Sebenarnya itu bagus sekali, ya. Kemudian buatlah daftar to do harian dan tentukan prioritas. Itu tadi, ya. Dari 3 tugas kita, misalnya yang mana dulu yang kita prioritaskan yang harus selesai. Kemudian curahlah perhatian utama pada prioritas A. Kita harus fokus pada tugas prioritas kita. Ya, misalnya saya harus kerja dulu PR-ku. Oke, itu dulu yang kita kerjakan. Setelah selesai itu barulah kita mengerjakan tugas kita yang lain, ya. Kemudian tangani setiap tugas sekali, ya. Dalam kita mengerjakan tugas, kita harus selesaikan dulu itu, ya. Nah, baru kita berpindah ke tugas yang lainnya. Kemudian terus-menerus bertanya bagaimana cara terbaik menggunakan waktu saya sekarang dan kerjakan. Ya, kita bertanya pada diri kita, oh, gimana ya caranya supaya saya bisa menggunakan waktu saya dengan baik, supaya tugas saya yang ini selesai. Itu kita harus bertanya pada diri kita, ya. Dan intinya kita kerjakan apa yang kita sudah rencanakan itu. Oke? Paham ya? Oke. Nah, ini penutupnya. Kerjakan apa yang kamu tuliskan dan tuliskan apa yang kamu kerjakan. Semua itu dikerjakan menggunakan cara terbaik untuk memulai adalah memulainya. Ini perkataan dari Maria Edmund Jones, ya. Bagus ya kata-katanya, ya. Bisa dijadikan sebagai moto hidup. Oke, yang terakhir Ustazah akan putarkan video, ya. Ustazah akan putarkan video. Nah, dari video ini kalian menuliskan refleksi pelajaran penting apa yang kalian dapatkan setelah menonton video ini. Oke, bisa ya? Nah, ini Ustazah putarkan dulu. Pelajaran penting apa yang didapatkan setelah menonton video tadi? Coba, ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa? Coba silakan dituliskan. Coba, ada yang bisa enggak? Coba, Alim. Pelajaran penting apa yang kamu dapatkan setelah kamu nonton video tadi?
Iya, kita harus memanfaatkan waktu. Terus apa lagi? Oke, janganlah menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, itu ya. Yang lain silakan dituliskan. Oke, sekarang kita diskusi dulu ya. Nah, ini tugas kelompoknya. Nah, ini ya. Oke, kelompok 1 yang ini ya. Ini kelompok 1, kemudian yang ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Kelompok 1 tugasnya adalah diskusikanlah ini, apa yang dimaksud dengan manajemen waktu. Jelaskan bersama kelompok Anda. Kemudian kelompok 2 tugasnya sebutkan manfaat dari melaksanakan manajemen waktu dengan baik. Kemudian kelompok 3 sebutkan tips manajemen waktu. Silakan, 5 menit waktunya, diskusikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo. Sana tugas kelompoknya. Ayo. Silakan. Manfaat dari manajemen waktu. Yang ini tadi tips manajemen waktu. Tipsnya. Tips manajemen waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat manajemen waktu. Manajemen waktu adalah suatu kegiatan yang mengelola waktu secara efektif dan efisien. Ada yang mau tanggapi? Ada yang mau tanggapi? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat manajemen waktu adalah meningkatkan produk. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Manfaat manajemen waktu adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam pekerjaan, mengurangi stres, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan keseimbangan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan diskusi kami. Buatlah daftar dan tentukan prioritas sasaran mingguan. Buatlah daftar terus menerus bertanya bagaimana cara. Jadi itu tipsnya ya? Iya. Yang pertama tipsnya manajemen waktu. Buatlah daftar dan tentukan prioritas sasaran mingguan. Daftar apa itu? Buat daftar harian. Iya. Iya. Setiap hari. Iya, setiap hari itu harus ada jadwal kegiatan kita. Itu maksudnya ya. Iya. Harus kita buat daftarnya. Kita tuliskan. Oke, Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 dan 3. Ya. Nah, sekarang yang terakhir ya. Ustazah akan bagikan lembar kerja siswa. Ini namanya LKPD ya. LKPD. Lembar kerja siswa. Silakan diisi ya. Silakan diisi namanya. Pulpen.
Iya, tulis ya. Tulis nama. Tulis nama, tulis nama, tulis nama. Di sini, tulis. Iya. Diisi. Udah? Ayo, cepat-cepat diisi. Das. Ya, kalau sudah dikumpul, ini lembar evaluasi ya dari tadi ya, dari materi yang kalian dapatkan tadi. Nah, ini kalian tuliskan, kalian isi manfaat apa yang kalian iya, tentang ini ya, lembar evaluasi ya. Lembar evaluasi bimbingan klasikal. Oke, udah, silakan diisi sesuai apa yang kalian rasakan saja ya. Itu. Sudah? Oke. Nah, untuk lembar observasinya nanti Ustazah yang isi ya. Nah, ini yang terakhir adalah lembar observasi, tapi ini Ustazah yang isi. Jadi Ustazah akan menilai bagaimana keaktifan kalian selama proses layanan bimbingan klasikal tadi ya. Misalnya ini ya, tentang minat kalian tadi dalam mengikuti layanan ya, keaktifannya, aktif dalam bertanya, kerjasama dan seterusnya. Ini ya, nanti Ustazah yang isi. Sebelum kita akhiri ya, Ustazah mau kasih games dulu ya. Gamesnya ya, misalnya ini apa ya, pulpen tah. Nah, ikuti gamesnya itu, ikuti gerakan pulpen ya. Kalau pulpennya ke sini, ke kiri, berarti kalian ke kiri. Kalau pulpennya ke kanan, kalian ke kanan. Bisa? Bisa. Oke, coba. 1, 2, 3. Kalau ke atas berarti berdiri. Coba. Oke. Coba berdiri. Oke. Itu ya. Ada lagi gamesku satu ya, yang simpel-simpel saja. Coba kalian tuliskan angka 1 sampai 5 pakai tangan. Coba. Angka 1. Oke. 2. Ditulis pakai tangan. 2. 3. 4. 5. Oke, sekarang tulisnya pakai anggota badan. Coba. Tulis angka 1 sampai 5 pakai anggota badan. Coba berdiri. Oke. Tulis angka 1. Oke, 2. Oke, 3. Oke, 4. Oke, 5. Oke. Ini sudah putar-putar begini sih. Oke, silakan duduk. Oke. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi kita tadi ya. Nah, intinya manajemen waktu itu adalah bagaimana cara kita bisa memanage waktu kita dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu semuanya sudah kita tulis.
Ya, misalnya saya bangun subuh jam 4, saya harus bersihkan dulu tempat tidur. Dari jam 4 sampai jam berapa misalnya, itu semua kita tulis ya. Semuanya kita tulis apa yang akan kita lakukan dalam sehari itu ya. Kemudian kita juga harus memotivasi diri kita agar apa yang kita sudah tulis itu kita harus laksanakan. Misalnya kamu sudah tulis daftar harian, tapi biasanya juga ada rasa malas, ada rasa bosan. Nah, maka kita harus memotivasi diri kita. Oh, saya harus motivasi nih, karena saya punya tujuan yang sangat apa ya? Tujuan yang sangat menggebu-gebu ya. Tujuan yang menggebu. Oke, harus kita semangat untuk mengerjakan apa yang kita sudah tuliskan itu, ya. Karena dengan kita mengerjakannya dengan baik, tujuan apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang kita akan insya Allah minggu depan kita akan lanjut lagi materi kita tentang materi yang lain ya, dalam layanan bimbingan klasikal tentunya. Oke, mungkin cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Oh, enggak ada. Oke, silakan. Kalau begitu ketua kelas Wairil, ayo siapkan kelasnya. Duduk siap. Ucapkan terima kasih kepada Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.